Ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Sikap DPR terhadap kebijakan Tapera bisa dengan cepat berubah 180 derajat. Di awal DPR sangat mendukung Tapera, tapi dengan gelombang protes dari buruh dan pengusaha, DPR mulai menunjukkan gelagat untuk balik badan. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPR kemarin, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sempat dicecar oleh anggota Komisi 5 dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung kemarin. Anggota fraksi PDIP Iren Yusiana mengatakan Menteri Basuki tidak firm untuk menjelaskan Tapera. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Ada nggak sih Pak? Ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah, nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Menteri Basuki lalu berusaha menjelaskan pekerjaan pemerintah dalam penyediaan perumahan murah untuk rakyat. Namun saat menjelaskan, anggota Komisi 5 lainnya menginterupsi. Bahkan Ketua Komisi 5 mengatakan penjelasan Pak Menteri tidak menjawab persoalan. Untuk kepemilikan rumah melalui Ibu Bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024. Sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Ya, kita dapat masukkan agak panjang persoalannya ini, karena banyak masalah yang kita harus hadapi tentang ini, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, saya setuju, Pak. Untuk terkait Tapera, Pak Menteri, kami akan agendakan khusus. Mungkin Pak Ketua tidak detail, tapi secara umum sehingga bisa diketahui apa itu Tapera. Mungkin. Oke, sebentar. Itu saya kira kalau dari kami itu untuk yang peran pemerintah dalam pembiayaan. Jadi Tapera ini sebenarnya salah satu bidang inovasi pembiayaan Tapera. Ya kan? Kalau itu untuk itu Pak Heru silakan sebentar Pak Heru, mohon izin Bapak, mohon izin supaya jelas semua nanti di luar juga. Jadi begini Pak, saya non sewu Pak Menteri, ya saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai. Penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak. Untuk Tapera ini kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas Pak. Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak. Kami jawab di sini. Undang-Undang Tapera yang lahir tahun 2016 sebenarnya adalah produk legislasi yang menjadi inisiatif DPR. RUU ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 atau pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga akhir tahun 2014, SBY dan DPR tidak sepaham soal RUU Tapera. Ketika itu, Pansus Tapera diketuai Yosef Umar Hadi dari fraksi PDI Perjuangan, sedangkan Panja Tapera diketuai Refrizal dari fraksi PKS. Baru pada masa periode pertama Presiden Jokowi atau bulan Maret 2016, Tapera disahkan.